Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muflihu Rizal, NIM 18220083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, sebelum membahas mengenai ruang lingkup, alangkah baiknya kita untuk mengetahui dulu apa itu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Ada juga pendapat beberapa ahli yang menyatakan mengenai definisi manajemen keuangan. Salah satunya adalah pendapat dari Sutrisno yang dia mengatakan yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Oke, mungkin itu saja pengertian saya ringkas mengenai manajemen keuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ruang lingkup mengenai manajemen keuangan. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan atau dalam bahasa Inggris yang disebut Financial Management Scopes ada beberapa. Yang pertama, mengenai keputusan investasi, yaitu mencakup investasi pada aset tetap yang biasanya disebut dengan capital budgeting, dan investasi pada aset lancar yang biasa disebut dengan working capital atau modal kerja. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber. Keputusan keuangan termasuk jenis sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Manajer keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi dana laba bersih. Nah, laba bersih tersebut biasanya terbagi atas dua, yaitu dividen untuk pemegang saham dan laba yang ditahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai fungsi. Apa sih fungsi manajemen keuangan itu? Nah, ada beberapa fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah untuk estimasi kebutuhan modal. Yang kedua untuk penentuan komposisi modal. Yang ketiga untuk memilih sumber daya. Yang keempat menginvestasikan dana dari dana perusahaan tersebut. Yang keempat menentukan laba bersih. Selanjutnya untuk pengelolaan uang tunai. Yang terakhir untuk mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen keuangan tersendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan manajemen keuangan. Nah, apa sih tujuan dari manajemen keuangan itu? Ada beberapa. Yang pertama untuk memastikan pasukan dana secara teratur dan memindai bagi perusahaan. Yang kedua memastikan pengembalian dan yang memadai kepada pemegang saham yang akan tergantung pada kapasitas pendapatan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Yang ketiga untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Dana yang diperoleh harus dimanfaatkan secara baik dengan biaya yang paling minimum. Yang keempat untuk memastikan keamanan investasi. Yang kelima untuk merencanakan struktur modal yang baik. Nah, struktur modal yang baik harus memiliki komposisi yang sehat sehingga terjaga keseimbangan antara hutang dan modal itu sendiri. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahruna Kusuma Wardani, NIM 18220057. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yang mana kelompok kami membahas tentang administrasi dan keuangan usaha. Jadi, di kesempatan saya ini, saya akan bahas subtema tentang administrasi dan pembukuan, kemudian pencatatan transaksi keuangan, serta pelaporan. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari administrasi. Nah, administrasi, jika kita melihat secara istilah, dia sama dengan tata usaha, yang artinya setiap kegiatan
untuk mengadakan pencatatan berbagai informasi penting yang ada di dalam kegiatan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian arti dari pembukuan. Nah, pembukuan itu sendiri telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut dengan KUP. Nah, arti dari pembukuan itu sendiri terdapat dalam pasal 28. Menurut pasal 28 tersebut, pembukuan itu artinya, pada intinya itu ialah setiap proses kegiatan pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keuangan, yang di dalamnya itu mengenai biaya, harta, kewajiban, modal, dan sampai pada pelaporan keuangan. Untuk usaha, apabila kita memulai usaha dan kita ingin melakukan sebuah pembukuan, maka kita bisa melakukan pembukuan sederhana. Contohnya, yang pertama, catatan pembukuan kas. Nah, isi dari catatan pembukuan kas ini terdapat transaksi mengenai pengeluaran dan transaksi mengenai pemasukan. Kemudian yang kedua tentang catatan persediaan. Nah, catatan persediaan ini berisikan catatan mengenai produk-produk yang masih ada. Terus kenapa dilakukan pencatatan persediaan? Karena untuk mengantisipasi bahwasanya apabila di akhir periode produk itu tidak menimbun. Jadi kalau produk itu menimbun, maka akan menimbulkan suatu kerugian. Nah, kemudian ada catatan mengenai inventaris barang. Maksudnya ialah catatan ini berisikan aset-aset yang pernah dibeli. Selain itu ada contoh lain mengenai catatan penjualan. Nah, selanjutnya fungsi atau manfaat dari dilakukannya pembukuan. Tujuannya salah satunya ialah untuk memberikan informasi, kemudian untuk mengumpulkan data atau menganalisis data. Kemudian kita bisa mengetahui apakah usaha kali ini tuh mengalami kerugian ataukah keuntungan. Nah, dari pembukuan itu juga memiliki fungsi sebagai bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan apabila ada hal-hal yang salah. Nah, tahapan dari melakukan pembukuan itu sendiri, yang pertama kita harus melakukan pencatatan. Kemudian yang kedua kita melakukan pengelompokan, dan yang ketiga melakukan penjabaran, serta yang terakhir kita melakukan pelaporan. Nah, selanjutnya yang akan dibahas tentang pencatatan transaksi keuangan. Pengertian dari pencatatan transaksi keuangan ialah suatu proses perusahaan atau badan usaha untuk mencatat secara rinci mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha tersebut, yang dapat berpengaruh pada modal, hutang, biaya, pendapatan, serta beban. Nah, pencatatan transaksi keuangan prinsip dasarnya sama dengan persamaan akuntansi, yang mana di dalamnya itu terdapat aktiva serta pasiva. Nah, aktiva itu terdiri dari harta dan biaya. Kemudian pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Nah, tadi di aktiva itu terdapat harta dan biaya. Harta itu meliputi kas, piutang persediaan, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian biaya itu meliputi gaji, operasional, listrik, air, dan lain sebagainya.
Tujuan diadakannya pencatatan transaksi keuangan itu tujuan utamanya ialah memberikan informasi. Nah, memberikan informasi itu meliputi informasi tentang keuangan, informasi tentang sumber-sumber ekonomi, terus modal, kewajiban, dan informasi mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi. Bukti transaksi keuangan itu memiliki dua macam, yaitu bukti transaksi secara internal dan bukti transaksi eksternal. Yang meliputi bukti transaksi internal itu ada kas masuk, kas keluar, serta memo. Kemudian untuk bukti transaksi eksternal itu meliputi kwitansi, nota debit, nota kredit, terus ada faktur, terus billet, cek, giro, dan sebagainya. Nah, untuk tahapan melakukan pencatatan transaksi keuangan ini, yang pertama yang harus kita lakukan ialah menyiapkan bukti-bukti transaksi. Setelah itu, yang kedua ialah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal harian. Nah, langkah yang ketiga, melakukan posting ke dalam buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo atau trial balance. Dan yang terakhir, kita melakukan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu masuk ke tema yang terakhir yang saya bahas, sama dengan pelaporan ya. Nah, pelaporan atau laporan keuangan itu memiliki makna catatan informasi keuangan di dalam sebuah perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, jadi dari laporan keuangan tersebut kita bisa melakukan suatu kebijakan apabila terdapat kesalahan-kesalahan di periode tersebut. Tujuan dari diadakannya pelaporan itu untuk menyediakan informasi tentang keuangan, terus informasi tentang kinerja, serta perubahan posisi keuangan tersebut. Nah, syarat-syarat untuk melakukan pelaporan atau syarat-syarat untuk melakukan laporan keuangan, yang pastinya yang pertama itu harus relevan. Yang kedua, laporan tersebut mudah dimengerti. Yang ketiga, laporan tersebut netral. Terus daya uji, maksudnya laporan tersebut itu bisa diuji kevalitannya. Kemudian daya banding. Nah, yang maksudnya laporan tersebut bisa dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Kemudian tepat waktu. Yang pasti laporan yang dibuat itu harus sesuai dengan targetnya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ialah lengkap. Berisikan data yang lengkap, tidak ada yang terlewatkan. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan itu ada neraca, terus ada laporan rugi laba, terus laporan ekuitas pemilik, serta laporan arus kas. Kemudian tahapan-tahapan untuk melakukan pelaporan. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah menyusun neraca saldo. Ya. Terus kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan data-data mengenai transaksi keuangan tersebut. Misalnya data-data dari bukti internal dan bukti eksternal. Seperti kas tadi, terus kwitansi, nota-nota, dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah melakukan menyusun laporan keuangan tersebut, kita harus menyesuaikan dan menutup rekening yang ada. Terus yang terakhir ialah menyusun neraca saldo setelah dilakukannya penutupan. Sekian penjelasan dari subtema yang saya bahas. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Barotuniswa Nur Hamidah, NIM 18220152. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran atau budgeting dan perpajakan serta perpajakan di Indonesia. Nah,
Baik, penganggaran atau budgeting itu sendiri itu menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan sebagai data dan informasi yang diperlukan, sebagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya, perencanaan itu sendiri dan implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut. Nah, hasil dari kegiatan penganggaran atau budgeting ini adalah anggaran budget. Sedangkan budget plan atau bisa disebut penganggaran perpajakan di Indonesia adalah sebuah anggaran yang perlu dilakukan secara teratur dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar panduan penganggaran itu dibuat. Sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Abdul Rasulullah, NIM 18220081 dari kelas Ilmu Manajemen dan Entrepreneurship B dari kelompok 7. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi saya dari kelompok 7 yang bertemakan manajemen risiko. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, jenis-jenis manajemen risiko dalam berbisnis seperti itu ya. Mungkin nanti saya akan menunjukkan suatu bisnis yang saya kelola sendiri. Dari sini saya juga mempunyai suatu bisnis ya. Jadi ada sampingan selain saya kuliah, jadi ada memiliki bisnis lain gitu. Nanti di sesi terakhir saya akan menunjukkan suatu bisnis yang saya kelola untuk saat ini seperti itu. Selanjutnya kita bisa tahu sendiri bahwa di tengah terjangan COVID-19 ini, seperti sekarang ini sektor bisnis berada pada kondisi yang ketidakpastian yang bukan sangat rendah tapi sangatlah tinggi. Tidak heran bila hingga saat ini itu banyak bisnis-bisnis itu yang terpaksa harus tutup atau dirumahkan seperti itu. Jika perusahaan atau pabrik-pabrik yang semuanya itu pada mem-PHK atau PHK secara massal kepada karyawan-karyawannya, atau bahkan bisnis sekelas UKM seperti yang kecil-kecil mikro gitu, itu hingga gulung tikar karena adanya dampak COVID-19 ini. Jadi bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang semakin membesar atau membludak, over ya kerugiannya. Jadi di tengah ketidakpastian bisnis seperti sekarang ini, manajemen resiko ini menjadi sangat penting diterapkan oleh pengusaha. Seperti itu. Sebenarnya konsep manajemen resiko ini sudah ada sejak dahulu sebagai salah satu strategi yang diterapkan pada pengusaha-pengusaha. Seperti itu. Kemudian untuk manajemen resiko bagi sebuah bisnis ini adalah sebagai proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta berusaha untuk menekan atau mempressure sebanyak mungkin atau bahkan menghilangkan resiko yang dihadapi oleh pemilik usaha. Tujuannya apa ya? Tujuannya yang tadi, untuk menghindari suatu kerugian yang membludak, terus kerugian yang semakin membesar hingga menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan seperti gulung tikar atau menutup usahanya seperti itu ya kan. Dan manajemen risiko ini sangat penting untuk diterapkan oleh pengusaha-pengusaha untuk menghadapi dunia yang penuh
kemungkinan ketidakpastian iklim bisnis yang sangat dinamis, atau ya apa ya, dalam artian kadang naik kadang turun seperti itu, tidak bisa diprediksi bahwa bisnis itu naik terus seperti itu. Jadi ada kalanya untuk naik, ada kalanya untuk turun gitu. Dan kemudian tidak ada satupun bisnis yang bebas dari ketidakpastian dan masalah tersebut, pasti ada masalah-masalahnya. Jadi sistem di sini ada seperti SWOT gitu ya. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat, ya ancaman gitu. Jadi ada weakness itu tadi kayak kerugian atau ya ada masalah-masalah ya seperti itu. Jadi ada permasalahan aja ya yang muncul untuk pelaku bisnis yang mereka hadapi seperti masalah tadi. Terus kemudian ada tujuan manajemen resiko. Di sini tujuannya itu ada 4 manajemen tujuan resikonya. Ini yang pertama adalah melindungi perusahaan. Dan melindungi perusahaan ini seperti yang dibahas tadi saya jelaskan. Jadi konsep manajemen resiko ini muncul untuk melindungi sebuah bisnis. Agar apa? Agar bertahan dan dari berbagai masalah atau tantangan yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan seperti itu. Apalagi dengan kondisi pada masa COVID-19 ini. Jadi tujuan manajemen risiko ini untuk melindungi perusahaan ini sangatlah penting untuk menghindarinya yang tadi saya jelaskan itu. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2 adalah membantu pembuatan kerangka kerja. Di sini membantu kerangka kerja itu apa? Adanya manajemen risiko ini akan sangat memudahkan pemilik usaha untuk membuat kerangka kerja perusahaan. Nah, tujuannya apa? Jadi asumsi bagi pemilik usaha atau manajemen sistem kerja yang efektif dan efisien seperti itu. Jadi seperti halnya itu kayak reng-rengan ya. Setiap kali pengeluaran, masukan seperti laba seperti itu ya. Itu harus dibuat kerangka agar apa? Agar suatu penghitungan atau suatu reng-rengan rincian modal itu bisa dihitung, bisa dikelola secara baik seperti itu. Dan juga sebagai contoh itu adanya pemilik usaha itu membuat suatu SOP yang sedemikian rupa itu mencegah terjadinya financial loss atau ya kondisi finansial yang gagal lah, atau bisa diartikan untuk loss kan artinya tersesat, jadi kegagalan finansial seperti itu. Jadi ada sanksi-sanksi bila terjadi kondisi yang merugikan perusahaan tersebut. Jadi ada reng-rengannya seperti itulah. Kemudian ada meningkatkan kinerja bisnis. Di sini adanya manajemen risiko ini secara otomatis akan mendorong pemilik usaha atau manajemen yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak proaktif. Jadi setuju untuk melaksanakan untuk mengurangi potensi terjadinya risiko ini. Jadi dengan adanya sistem kontrol atau sistem kontrol yang terus berjalan, manajemen akan sangat memudahkan untuk masalah-masalah di lapangan atau masalah-masalah yang ada di dalam usaha atau bisnis para pengusaha tersebut. Kemudian sebagai pengingat, di sini sebagai pengingat ini adalah juga menjadi pengingat sebagian setiap elemen bisnis agar berhati-hati setiap kali menjalankan pekerjaan, dan kehati-hatian inilah yang akan mengurangi resiko kesalahan proses kerja yang bisa berdampak pada kerugian baik secara waktu, tenaga ataupun finansial tadi, atau bisa disebut tadi itu ini financial loss seperti itu yang tadi saya jelaskan, maaf saya. Kemudian masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen risiko. Di sini dalam perkembangannya itu penerapan risiko di lapangan bisnis itu berbeda-beda. Ya, antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu sangatlah berbeda. Dan di sini saya memberikan suatu jenis-jenis manajemen risiko itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Di sini
itu manajemen operasional itu muncul sebagai preventif ya. Jadi preventif itu untuk apa? Terjadinya kesalahan proses kerja ya. Di manajemen resiko operasional ini dilengkapi sanksi untuk mencegah 4 faktor resiko. Jadi faktor itu adalah proses, sistem, manusia, dan secara kejadian secara eksternal ya. Jadi faktor yang lain secara di luar secara di luar ini apa proses ini tadi, 4 faktor yang resiko operasional tadi. Kemudian adanya untuk tadi contohnya itu adalah sebagai human error atau kerusakan mesin atau kegagalan sistem jaringan, force majeure ataupun aksi massa seperti itu. Jadi faktornya ini bukan dari dalam usahanya tapi dari luar, faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar seperti itu. Kemudian ada manajemen resiko hazard. Di sini apa? Jadi pengertian dari manajemen resiko hazard ini adalah manajemen resiko yang muncul karena adanya resiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan seperti itu. Ada 3 macam hazard yang menjadi perhatian manajemen resiko, yakni legal hazard seperti pelanggaran SOP atau aturan perusahaan yang mengakibatkan financial loss. Kemudian ada physical hazard atau seperti berkurangnya jumlah produksi karena mesin produksi yang rusak ataupun sudah tua seperti itu. Kemudian yang terakhir ada moral hazard. Di sini ada seperti kecelakaan kerja atau ya kekurangan K3 lah, atau apa ya, bisa diartikan K3 itu faktor-faktor yang melindungi agar tidak terjadi kecelakaan kerja seperti itu dalam suatu perusahaan. Dan yang nomor 3 adalah manajemen risiko finansial yang tadi, atau mencegah agar tidak terjadinya financial loss. Di sini adalah pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik seperti para owner, CEO yang memiliki suatu perusahaan atau suatu usaha seperti itu, terus memiliki keuntungan dan ekuitas perusahaan seperti itu. Untuk menjalankan manajemen risiko finansial, kedudukan akuntan atau bagian lain yang bertanggung jawab pada keuangan ini sangat penting untuk mempertimbangkan apa? Untuk mempertimbangkan resiko-resiko keuangan seperti likuiditas atau ya kan, karena apa ya tadi ya, kenaikan keuangan seperti faktor saham seperti itu, faktor naiknya nilai mata uang atau kurs seperti itu. Nah, di sini ada resiko kredit, resiko pajak, resiko akuntansi atau resiko regulasi atau pengaturan, terus diskontinitas pasar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manajemen resiko strategis. Dari kata-kata strategis ini adanya suatu cara atau pengaturan. Jadi manajemen resiko strategis ini bertujuan untuk mencegah atau timbulnya resiko atau cara-cara atau ya yang dapat mengurangi kemampuan pemilik bisnis atau manajemen untuk menjalankan strategi, untuk menjalankan cara, untuk menjalankan suatu terobosan bagaimana untuk yang telah direncanakan seperti itu. Beberapa faktor resiko tersebut adalah seperti resiko operasional atau penjalaan suatu usaha itu, terus resiko aset yang dimiliki ya, seperti setiap saham kan, setiap membangun suatu perusahaan kan memiliki aset seperti saham seperti itu ya. Kemudian ada impairment ya, ataupun resiko yang kompetitif, atau dalam artian kompetitif itu apa? Resiko saat bersaing. Jadi bisa diartikan sebagai persaingan dalam usaha seperti itu. Jadi secara kompetitif ya, dan orang yang menjalankan suatu kompetisi ini atau menjalankan suatu persaingan ini disebut kompetitor seperti itu. Oke, baik, selanjutnya saya akan menunjukkan
apa usaha yang saya miliki saat sekarang ini menjalankan perkuliahan. Jadi ada kesibukan tersendiri bagi saya, dan sekaligus di sini saya juga menerapkan suatu manajemen resiko ini terhadap usaha yang saya peroleh atau bisnis yang saya peroleh saat ini. Ya, baik, di sini bisa dilihat saya memiliki suatu usaha. Jadi untuk sampingan saya sebagai mahasiswa, saya juga menjalankan suatu bisnis kecil-kecilan belum besar. Jadi bisa dilihat di sini, untuk di sini saya memulai bisnis dari peternakan cupang atau beternak cupang. Itu bisa dilihat ada ikan cupang di sana. Nah, kemudian di sini ada ikan cupang. Nah, bisa dilihat ini banyak ikan cupang. Nah, jadi untuk di sini saya di sini menjalankan suatu manajemen resiko. Untuk apa di sini? Jadi untuk mengidentifikasi, menganalisa atau mengevaluasi dan mengendalikan serta berusaha untuk menekan sebanyak-banyaknya. Faktor apa? Di sini saya menekan untuk faktor kerugian yang nanti saya peroleh, seperti itu. Dengan adanya persaingan usaha, dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi usaha saya, itu jadi saya tadi sudah menjelaskan ya, seperti itu. Di sini faktornya apa? Untuk bagaimana cara saya untuk bersaing atau secara kompetitif tadi yang saya sudah jelaskan. Bagaimana untuk merawat cupang, bagaimana untuk memproduksinya, bagaimana untuk memasarkannya, itu saya harus menghitung semuanya. Untuk modal, untuk semuanya harus diperhitungkan, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, saat saya nanti akan menjualnya atau mengelolanya, itu harus dihitung mana yang resiko yang lebih kecil. Maka itu yang saya lakukan daripada memilih resiko yang lebih besar, seperti itu. Dan inilah yang saya lakukan saat ini, seperti peternak cupang di sini, dan nantinya setelah udah saya akan menjual atau memasarkan, seperti itulah. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.